Apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad itu bahasa kita adalah dengki. Hasad itu bahasa kita adalah iri. Hasad itu adalah, kalau dalam bahasa Arabnya, al-iradatu fi izalati ni'amil akharin. Keinginan seseorang untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada orang lain. Orang misalnya sudah beli HP baru, kita ada keinginan juga punya HP baru, tapi kita ingin HP orang itu hilang. Orang sudah punya kebun sawit baru, kita belum punya, kita ada keinginan, kita dengki dalam hati, mudah-mudahan kebun sawitnya terbakar. Itu namanya hasad. Kita ingin punya seperti orang, tapi kita ingin yang punya orang tuh hilang. Gitu. Tapi kalau orang tuh punya, misalnya orang tuh baru beli NMAX baru, kita pingin juga NMAX, tapi kita nggak ada duit, tapi kita tidak menjadikan orang tuh hilang dan mendoakan dia hilang NMAX-nya, itu baru masih biasa-biasa saja. Ingin seperti orang yang hebat masih biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sudah sampai ke lingkup, mudah-mudahan hilanglah motor NMAX-nya, hilanglah baju barunya, hilanglah jabatan yang diberi bosnya sekarang, itu baru namanya hasad. Makanya hidup ini jangan pernah banyak melihat kanan dan kiri, Bu. Kita ini hidup ini kalau menyakitkan hati, mempanaskan dada, itu akan merusak jiwa, akan membuat kita susah tidur. Masa tetanggaku baru bangun dapur sakit gigi kita. Tetanggaku anaknya baru lulus P3K sakit lutut kita. Biarkan saja orang dapat bahagia. Kalau perlu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah adik saya sudah beli mobil. Ya Allah, berikanlah mobil dia itu nanti lebaran bisa saya digoncengnya. Gitu ya. Jangan timbul rasa dengki. Maka penyakit kita hati, semua kita ini ada penyakit hati. Saya juga begitu. Kalau nengok orang, kok lebih hebat dia daripada saya ya. Padahal saya juga belajar sama dia. Kok duluan dia yang terkenal. Ada rasa dengki, ada rasa iri. Tapi jangan diikuti. Ada 3D penyakit yang harus dibuang. Pertama, penyakit D itu dongkol. Kalau marah kepada anak, jangan terlalu marah. Makanya kalau anak itu nggak bisa diatur, apa yang kita bilang, Bu? Jangan kita bilang, anak mana? Anak awia. Anak durhaka. Anak tak tahu diri. Jangan begitu bilang sama anak laki-laki, sama anak perempuan kita. Tapi apa bilang kalau kita lagi marah, Bu? Jadilah kau bupati. Jadilah kau wali kota. Jadilah kau imam masjid agung nanti, nak. Apa lagi? Minimal kata orang Melayu apa? Bertuahlah kau, nak. Ya Pak Cik ya. Jadi walaupun marah itu malaikat mencatat. Kalau kita mendoakan anak tuh, anak maling kundang lah kau, nak. Jadi maling kondang pula anak kita. Yang rugi siapa? Orang tuh. Jadi anak telantar lah kau, nak.
Rupanya jadi gembel anak kita, kerja tidak pernah beres, kerja di sini sebentar diberhentikan, kerja di sana bentar diberhentikan. Yang mendoakan siapa? Ibunya tadi waktu ketika dia marah. Makanya waktu marah tuh ucapkan ucapan yang baik sehingga malaikat mengaminkan. Amin. Jadi imam Masjid Haram Mekah lah kau nak. Lama-lama dia sekarang waktu SD Mada minta ampun. SMP rupanya masuk pesantren Gontor. SMA pesantren Gontor. Lulus dari Gontor dia masuk ke Madinah. Padahal waktu SD paling Mada. Bisa enggak gitu, Bu? Bisa. Waktu SD bandel sekali, SMP marah sekali. Masuk dia misalnya SMA 1. Setelah SMA 1 jadi dokter. Dokter pun dokter yang hebat, bukan rumah sakit umum lagi, rumah sakit Malaka. Bisa enggak gitu? Bisa. Itu bisa jadi atas doa orang tuanya. Makanya janganlah semarah-marah apapun kita, Pak, semarah-marah apapun kita, Bu, sama anak itu ucapkan ucapan yang baik. Atau kalau enggak mau begitu kita diam saja. Hindarkan anak yang mengesalkan kita itu. Sehingga timbul di hati ini yang baik. Dongkol. Hilangkan dongkol. Payah itu Pak Ustaz. Anak aku itu udah payah lah kayaknya aku didik sana duduk sini. Tak mau aja Pak Ustaz. Berserah dirilah kepada pemilik anak itu. Siapa dia? Allah. Ya Allah, aku sudah tak sanggup lagi nih, anakku udah kayak gini. Udahlah, aku serahkan kepada Engkau. Bagaimana Engkau ingin memperlakukannya, terserah Engkau. Engkau yang menciptakan, aku hanya melahirkan. Itu. D yang kedua apa tadi? Dendam. Jadi tidak ada nama istilahnya dendam kesumat. Orang Melayu, orang Minang, orang Batak, orang Jawa nggak boleh dendam kepada suku lain. Kita harus hilangkan, bersihkan dendam di hati itu. Untuk apa supaya dendam itu bersih dari hati kita? Supaya tidak terkena penyakit hati. Kalau hati sudah kotor, nanti banyak penyakit lain timbul. Orang gara-gara mikirkan orang, misalnya dendam, aku kalau nggak dia itu sakit, aku tidak senang hati. Rupanya tidak pernah sakit-sakit dia. Siapa yang pusing? Dendam kita. Setelah keinginan kita itu tidak terkabulkan, apa yang terjadi? Asam lambung. Setelah asam lambung, apa lagi yang terjadi? Sakit kepala. Setelah sakit kepala, apa lagi terjadi? Tensi itu turun. Setelah tensi turun, apa terjadi? Muka pucat. Setelah muka pucat, apa lagi terjadi? Innalillah. Makanya jangan dendam, bersihkan. Kembali ke nol. Ya Allah, tapi orang tu pernah dia mengejek aku, ya Allah. Sakit hati aku gara-gara kata-katanya. Itu semua yang membuat dia begitu, yang membuat orang menzalimi kita adalah siapa tadi? Allah juga. Makanya takdir baik, takdir buruk datang dari Allah. Apakah takdir baik aja datang dari Allah? Tidak. Takdir buruk datang dari Allah juga? Iya. Makanya kita selalu berkata atau berdoa. Ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang Allah yang ciptakan itu kejahatan. Yang menciptakan orang mengejek kita, Allah. Yang menciptakan orang menipu kita, Allah. Ibu dapat undian nih. Tolong kirim dulu 300.000. Akhirnya kena tipu kita. Siapa yang